Kaki Hafinasim. Yang kedua, pembicara kedua Dr. Budi Widodo, SPD KKI Hafinasim. Dan pembicara ketiga Dr. Husin Tamrin, SPPD KKI Hafinasim. Baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, para peserta webinar hepatitis D, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, untuk pembicara pertama adalah Dr. Ulfa Holili, SPPD KKI Hafinasim, yang akan menyampaikan judul overview hepatitis B di Indonesia. Pada beliau kami persilakan. Oke. Terima kasih Dr. Miftah untuk waktunya. Oke. Oke. Terima kasih Dr. Miftahul Surur, SPPD KKIH, habis ini sebagai KKIH, PhD, untuk waktu dan yang sudah dilakukan pembukaan oleh moderator tadi. Siang ini pada sesi pertama saya akan sedikit membahas tentang overview hepatitis B di Indonesia dengan tema waspadai hepatitis B di sekitar kita. Mungkin perlu saya kenalkan kepada para audien yang kebetulan siang ini mengikuti acara kami. Jadi dalam rangkaian Hari Hepatitis Sedunia, kami menyelenggarakan beberapa rangkaian acara di mana ada seminar untuk dokter umum, kemudian ada seminar untuk awam dan masyarakat awam. Jadi untuk dalam rangka berbagi dan kita bisa mewaspadai dengan adanya hepatitis B di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan. Silakan slide. Tema Hari Peringatan Hepatitis Sedunia pada tahun 2020 ini adalah Find the Missing Million. Artinya apa? Yaitu temukan jutaan yang hilang. Jadi kali ini kita bagaimana cara untuk berbagi atau mengedukasi tentang hepatitis kronis khususnya B dan C sehingga kita bisa menemukan kasus-kasus yang tidak terdeteksi atau yang hilang sehingga goalnya adalah kita ciptakan generasi yang bebas hepatitis. Slide. Ini adalah gambaran kami semua, staf di RSUD Dr. Sutomo, mungkin seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi ini adalah para guru-guru kami, yang para senior kami, para guru kami di sini ada Prof. Hernomo, ada Dr. Pangestu Adi, ada Prof. Iswan, ada Dr. Purnomo Budi, ada Dr. Heri Purbayu, ada Dr. Titong Sugiarto SPPD KKIH yang sekarang merupakan kepala divisi kami, ada Dr. Umi Maimunah yang kemarin sudah memberikan ceramah saat event yang webinar yang pertama. Ini saya sendiri, Dr. Ulfa Holili, ini Dr. Budi Widodo, ini adalah Dr. Husin Tamrin, dan ini adalah Dr. Muhammad Miftahul Surur, dan ini adalah Dr. Ami Vidiani. Prinsipnya
kami istilahnya dalam rangka peringatan Hari Hepatitis Sedunia ingin berbagi untuk pengetahuan dengan semua teman sejawat maupun rekan-rekan maupun masyarakat pada umumnya. Slide. Ini nanti topik pembahasan kita hari ini tentang pendahuluan, tentang hepatitis B, bagaimana penularan, penanganan, serta nanti ada slide penutup. Slide. Oke. Apa itu hati? Hati adalah ini organ yang merupakan salah satu organ terbesar yang ada di dalam rongga perut atau abdomen kita. Mungkin selama ini istilahnya rancu antara hati, liver, dan hepar. Sebenarnya adalah ketiganya adalah sama, merujuk pada organ kita yang bernama hati ini. Oke, slide. Ini adalah fungsi utama liver atau hati kita sebenarnya banyak, mulai metabolisme, bagaimana sintesis protein, bagaimana membersihkan berbagai macam racun dan sampah, bagaimana untuk memproduksi cairan empedu atau zat warna kuning, untuk pembuatan kolesterol, serta penyimpanan berbagai macam vitamin, khususnya A, D, E, K, dan B12. Slide. Ini mungkin slide yang cukup menarik untuk kita warming up. Bagaimana sih gambaran liver yang masih sehat dan liver yang sudah sakit. Kita lihat, liver yang sudah sehat adalah seperti ini. Kita bayangkan kalau kita hobi masak dan memberi ati atau liver di pasar, pasti hati itu masih apa? Bagus, mengkilat, licin, berwarna merah. Ketika kita bandingkan dengan liver yang kondisi sakit adalah seperti ini, yaitu keras, lebih berwarna apa? Hitam atau berwarnanya lebih tua. Kemudian juga ada proses seperti kita bilang perintil-perintil, dan yang terakhir nanti akan berujung pada yang kondisi yang keras atau seperti suatu malignansi. Hati tidak sehat berbagai macam bisa menyebabkan kelainan pada hati. Slide. Ini jadi mungkin sekedar untuk tahu apa arti kata hepatitis. Hepatitis itu artinya keradangan hati. Apapun penyebabnya kita sebut hepatitis. Kalau penyebabnya alkohol kita sebut hepatitis karena alkohol. Kalau penyebabnya obat-obatan, obat TBC, obat paracetamol dalam dosis tinggi, kita sebut hepatitis drug induced atau imbas obat. Atau ada nanti kelainan hepatitis akibat autoimun dan lain-lain. Tetapi mungkin selama ini untuk masyarakat awam, hepatitis itu merujuk pada sebuah istilah hepatitis karena virus, yaitu virus yang bersifat kronik, khususnya hepatitis B dan hepatitis C yang masih merupakan momok dan menjadi beban bagi dunia yang bersifat secara global. Slide. Ini kita mulai fokus ke hepatitis B. Hepatitis B masih menjadi masalah global untuk pada morbiditas dan mortalitas. Kemudian perkembangan di bidang untuk penyakit hepatitis B mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat akhir-akhir ini. Kemudian berbagai penelitian di bidang diagnostik, pencegahan, terapi hepatitis B prinsipnya sudah mengubah tata laksana hepatitis B dalam beberapa tahun terakhir. Slide. Nah, apa itu hepatitis B? Hepatitis B adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Sebenarnya hepatitis B itu bisa bersifat akut atau awal pertama kali menginfeksi dan bisa bersifat kronis atau menahun. Infeksi virus hepatitis B yang bersifat akut pertama kali itu adalah dalam jangka waktu 6 bulan sejak virus ini masuk ke dalam tubuh. Gejala dikatakan bisa tidak ada, ringan sampai berat. Tapi pada umumnya adalah ringan atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Jadi oleh karena itu kenapa hampir tidak pernah kita dapatkan orang hepatitis B akut yang opname. Karena orang biasanya tahu hepatitis B itu adalah tidak sengaja ketika mau donor darah, screening ditolak oleh PMI karena HBS. Iya, aku PMI kontelepon kok. Ketika general check up didapatkan hepatitis B, HBsAg-nya yang positif. Jadi
kadang-kadang mereka bertanya pada diri sendiri, loh kapan virus ini masuk? Ternyata jarang yang orang tahu kapan virus ini masuk. Jadi tahu-tahu sudah kondisi tidak sengaja. Atau kemungkinan kedua, tahu adalah kondisi ketika sudah terjadi komplikasi. Misalnya sudah menjadi sirosis, ketika dia muntah darah, opname di rumah sakit, atau justru ketika sudah menjadi kanker, baru setelah dicek, oh ternyata saya penyebabnya hepatitis B. Jadi hepatitis B akut hampir dominan yang tanpa gejala. Kemudian ini yang kapan dikatakan hepatitis B kronis? Kalau infeksi itu sudah lebih dari 6 bulan, ditandai seseorang memiliki HBsAg yang lebih dari 6 bulan. Oke, slide. Ini tahapan kerusakan, ini liver yang normal, yang masih bagus, kemudian yang masih licin, yang masih kenyal, kemudian ini akut kemungkinan besar adalah sembuh atau recover. Kalau tidak sembuh dia akan jatuh menjadi kronis. Kalau terjadi keradangan kronis, lama-lama bisa liver itu nanti mengecil yang menjadi sirosis, kemudian lama-lama bisa berubah sifat degenerasi maligna atau kita sebut hepatoma atau kanker hati. Slide. Ini adalah tahapan hepatitis tadi, masih pengulangan tadi, kapan akut, kemudian setelah itu dikatakan bisa menjadi kronis. Jadi di sini angka yang cukup menarik kita cermati. Kalau seseorang terinfeksi hepatitis B ketika masa kecil, dikatakan bersifat kronis itu sekitar 70 sampai 95%. Sedangkan kalau masa dewasa, ada berbagai literatur yang mengatakan bahwa terjadi kronisitas hanya 3 sampai 5%. Ada literatur yang mengatakan 10 sampai 20%. Prinsipnya, kalau kita terkena ketika dewasa, kemungkinan sembuh lebih besar daripada yang menjadi kronis. Beda sekali ketika kita terpapar masa anak-anak, apalagi ketika masa waktu seorang ibu melahirkan anaknya. Kemungkinan menjadi kronis jauh lebih besar dibanding yang sembuh. Kemudian di sini terlihat menjadi sirosis dan terakhir HCC. Slide. Ini adalah gambaran bagaimana persebaran hepatitis B. Dikatakan secara global angkanya adalah 250 juta seseorang yang bersifat kronis ada HBsAg positif. Dikatakan dari hasil penelitian tahun 2013 kematian akibat hepatitis B dan C sekitar 686.000. Bagaimana negara kita? Kita pasti kenal ya bagaimana gambaran pulau-pulau di Indonesia. Di sini ada yang lingkaran biru. Dikatakan di Indonesia adalah termasuk sedang 3-7%. Dikatakan bahwa ini ada prevalensi yang dikatakan rendah, kurang dari 2%, terus 2-4%, 5-7% dan lebih dari 8%. Angka kita adalah di sini. Slide. Ini perkiraan WHO untuk bagaimana perkiraan nanti sampai tahun 2020. Ini mungkin angka-angka yang tidak perlu kita hafalkan. Prinsipnya semakin banyak yang terkena 325 juta 900.000 kematian per tahun. Ini bagaimana persentase dan ini kabar baiknya adalah diperkirakan 42 anak-anak secara global sudah bisa mengakses adanya vaksinasi hepatitis B. Slide. Ini epidemiologi di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan endemisitas sedang sampai tinggi. Angka populasi yang kaya di Indonesia yang sehat dilaporkan 4-20,3%. Ini dikatakan dari berbagai macam penelitian memang beda-beda, tetapi angka kejadian di Jawa sama di luar Jawa adalah lebih tinggi. Slide. Ini adalah riset kesehatan dasar tahun 2007. Dari 10.000 sampel darah yang diperiksa, yang positif HBsAg-nya adalah 9,4%. Umurnya ini umur tertinggi umur 40-49 dan terendah atau paling kecil 5-9 tahun. Slide. Ini adalah masih riskerdas yang terbaru 2013. Jadi dikatakan
angka pengidap hepatitis B pada populasi sehat di Indonesia diperkirakan mencapai 4-20%. Jadi variasinya segitu, di mana angka ini menunjukkan proporsi HbA1c positif sebesar 7,1%. Oke, slide. Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling sering kita dapati, siapa saja yang bisa terkena infeksi hepatitis B? Ini adalah yang memungkinkan untuk terkena infeksi hepatitis B, pertama adalah bayi yang lahir dari ibu yang menderita infeksi hepatitis B. Ini yang justru yang banyak sekali di Indonesia, proporsinya adalah nomor 1 ini. Yang kedua adalah pasangan dari seseorang yang menderita infeksi hepatitis B. Kemudian pasangan seksual yang gonta-ganti pasangan. Yang keempat adalah homoseksual. Berikut adalah pemakai narkoba melalui jarum suntik. Berikut adalah tenaga kesehatan. Ini mungkin yang menjadi poin perhatian buat kita, para tenaga kesehatan, karena kemungkinan untuk terpapar adalah tetap menjadi faktor resiko tersendiri dibanding populasi lain. Kemudian berikutnya adalah pasien yang menjalani hemodialisa atau cuci darah. Kemudian petugas panti, kenapa bisa? Ya, siapa tahu pada orang-orang yang menghuni panti itu adalah terkena atau pasien hepatitis B, sehingga petugas panti pun juga ada kemungkinan resiko untuk terpapar atau tertular oleh hepatitis B. Kemudian traveler dan lain-lain. Slide. Kadang-kadang kita bertanya, seperti apa sih virus hepatitis B itu kok masih menjadi momok untuk kita dan menjadi sulit untuk, dan kenapa pengobatannya bertahun-tahun, kenapa beda dengan yang lain-lain. Ada misalnya kita infeksi saluran nafas cuma antibiotik 7 hari, infeksi saluran kencing antibiotik 7 hari sampai 10 hari. Kenapa kalau kita terkena hepatitis B ada yang 1 orang belum perlu diobati, kapan ada yang perlu diobati, kapan kadang ada seseorang yang mendapatkan obat antiviral hepatitisnya berupa obat minum, dan ada juga orang yang mendapatkan terapi berupa injeksi interferon. Itu memang berbeda-beda. Dan disinilah hepatitis B kita lihat suatu HBV DNA atau virus yang double helix atau ikatan ganda. Terus kemudian di sini yang hepatitis B itu yang istimewa adalah dia punya DNA di sini yang akan langsung berikatan dengan DNA manusia yang terinfeksi. Jadi istilahnya langsung menggabung, memiliki suatu yang namanya CCC DNA. Jadi dia seperti menyusup ke dalam DNA manusia yang diinfeksi. Oleh karena itu, dan kita tahu bahwa virus ini bersifat imunogenik, artinya menyesuaikan dengan kondisi imun manusia atau host atau manusia sebagai pengidap. Ada fase dia kadang tertidur, tidak aktif, tapi ada suatu fase sehingga istilahnya virus yang tadi posisi tidur tiba-tiba menjadi aktif dan akhirnya memberat dalam waktu yang cepat. Slide. Ini gejala kalau tadi hepatitis akut dikatakan istilahnya manifestasi klinisnya yang tidak khas, bisa cuma lelah, tidak nafsu makan, mual muntah, nyeri abdomen yang tidak khas, demam. Kuning bisa terjadi walaupun jarang, urin berwarna gelap. Kemudian tadi dikatakan bahwa kalau hepatitis B akut kebanyakan tanpa gejala, tetapi yang kronik justru itu yang sering kita dapatkan. Oke, ini kita bahas bagaimana infeksi hepatitis B kronis meningkatkan resiko sirosis dan karsinoma hati atau kanker liver. Ini seperti tadi sempat saya singgung, hepatitis B akut, kalau mengenai perinatal atau bayi baru lahir, dan dikatakan kemungkinan sembuh hanya 10%. Jadi sisanya yang 90% atau hampir sebagian besar tetap menjadi infeksi yang bersifat kronis. Kemudian bagaimana kalau anak-anak? Anak-anak angkanya kemungkinan menjadi kronis 20-50%, kemungkinan sembuh 50-80%. Jadi masih kita anggap 50-50. Begitu kita terkena paparan ketika usia dewasa, kemungkinan sembuh jauh lebih besar, 95%. Dan hanya 5% sisanya yang berlanjut menjadi infeksi kronis. Artinya apa? Artinya secara tersirat bahwa saat ini dikatakan untuk
ketika ibu-ibu yang melahirkan anak, maka di sini yang harus menjadi perhatian karena kemungkinan besar si anak tertular dan menjadi sakit adalah sangat besar, 90%. Oke, dan ini dikatakan bahwa 25% sirosis akhirnya meninggal menjadi kanker. Slide. Ini mungkin yang perlu dicermati, hepatitis B tidak menular melalui makanan dan minuman, peralatan makan dan minum, menyusui, ini termasuk nanti yang sering ditanyakan nanti Dr. Tamrin akan khusus tentang hepatitis B dan kehamilan, berpelukan dan berciuman. Ini mungkin itemnya nanti bisa istilahnya yang bisa diperjelas sendiri, kemudian berjabat tangan, batuk dan bersin. Tidak dikatakan tidak bisa melalui penularan melalui mode seperti ini. Oke, slide. Bagaimana caranya saya tahu bahwa saya terinfeksi hepatitis B? Ini yang perlu adalah pemeriksaan biokimia darah. Ini pemeriksaan lab. Yang kedua adalah pemeriksaan serologi darah. Kalau pemeriksaan lab, mungkin SGOT, SGPT, kemudian albumin, bilirubin, dan ini adalah elektroforesis protein. Yang paling penting adalah serologi darah. Yang untuk mendeteksi pertama adalah HBsAg. Kemudian nanti bagaimana apakah sudah ada anti HBs-nya atau antibodinya. Bagaimana HBeAg-nya, kira-kira ini menunjukkan penyakitnya aktif, yang dari kronis yang bersifat aktif atau persisten. Dan bagaimana untuk tahu apakah infeksi saya baru ataukah sudah lama, nanti yang dicek adalah IgM dan IgG anti HBC-nya. Slide. Ini ya masih sama dengan yang tadi. Prinsipnya untuk tahu saya terinfeksi hepatitis B, untuk tahu virus namanya adalah HBV-DNA. Ini yang perlu dideteksi. Dan nanti ada pemeriksaan di mana HBV-DNA-nya bisa dicek jumlahnya ada berapa ribu di dalam darah. Kemudian kadang-kadang perlu dilanjutkan ke pemeriksaan USG untuk melihat secara keseluruhan bagaimana ukuran liver, dan fibrotest ataupun fibroscan sekarang untuk melihat bagaimana kekerasan dari liver kita akibat hepatitis B. Slide. Pemeriksaan HBsAg perlu ke laboratorium, kemudian setelah itu yang perlu diberi pengobatan adalah hepatitis B yang kronik. Slide. Slide. Ini kemudian jika didapatkan hasil HBsAg yang positif lebih dari 6 bulan, artinya ini adalah masuk dalam hepatitis B kronis, sebaiknya konsullah ke dokter untuk segera di-assessment apakah perlu hanya follow up ataukah perlu pengobatan. Seandainya negatif, ketika seseorang cek HBsAg, seyogyanya untuk dilakukan pemberian imunisasi. Slide. Ini perjalanannya hampir sama yang tadi. Prinsipnya di sini kita bisa lihat infeksi yang bersifat kronis kemungkinan menjadi sirosis adalah sekitar 30%. Kemudian sirosis dikatakan untuk 5 tahun ke depan rata-rata yang menjadi kanker adalah 6%. Kemudian ada yang 23% jatuh ke dalam gagal hati, sehingga mestinya perlu transplantasi hati atau malah nanti bisa terjadi kematian atau mortalitas. Jadi prinsipnya melihat seperti ini, disinilah yang perlu strategi pengobatan kita ketika fase infeksi kronis biar tidak terjadi sirosis maupun kanker maupun kebutuhan transplant ataupun kematian. Slide. Komplikasi dikatakan 15-20% komplikasi hepatitis B adalah berupa kerusakan hati yang lanjut, mulai dari sirosis hati, gagal hati, dan kanker hati. Sirosis nanti dapat datang berupa muntah hitam atau BAB yang warna hitam, BAB darah. Kemudian bisa perut yang membesar, asites, kemudian disertai infeksi, namanya spontaneous bacterial peritonitis. Bisa aja lama-lama terjadi penurunan kesadaran, kita sebut encefalopati hepatik, dan terakhir kadang-kadang terjadi gangguan ginjal yang kita sebut hepatorenal syndrome. Dikatakan
setiap tahun kurang lebih 600.000 orang meninggal akibat hepatitis B dan komplikasinya. Slide. Ini sirosis hati, prinsipnya adalah terjadi pengerasan dan pengurutan dari jaringan liver, jaringan hati. Jadi jika seseorang mengalami sirosis, sebagian besar liver sudah rusak sehingga tidak lagi bisa berfungsi seperti normal. Dan ini adalah berbahaya jika tidak ditangani sejak dini. Slide. Ini kanker hati. Kanker hati adalah merupakan bagian dari lanjutan dari sirosis tadi. Hati akan mengalami perubahan sifat sehingga menjadi keras, kemudian bersifat maligna, kita bilang bersifat ganas dan bisa terjadi metastase dan lain-lain. Jadi biasanya kalau udah ini sulit kalau kita udah berbicara ke pasien yang sudah dalam stadium tertentu dari kanker hati itu. Slide. Ini gambaran hepatoma masih sesuatu yang di sini keras. Kalau kita bandingkan liver yang tadi masih istilahnya liat, masih kenyal, masih jauh berbeda ketika sudah bersifat hepatoma. Slide. Ini mungkin beberapa alasan ketidakpatuhan terhadap pengobatan yang paling sering kita dapatkan di pasien. Pertama, lupa. Karena apa? Lama sekali pemakaian obat ini. Rata-rata pemakaian obat adalah 2 tahun. Ada bahkan orang yang long life alias seumur hidup. Ada yang alasannya lagi kehabisan obat, karena biasanya obat ini sistem BPJS kita tersentral, terutama masih bisa diberikan di rumah sakit tipe A, di rumah sakit Dr. Sutomo. Jadi misalnya pasiennya jauh, kehabisan dari luar kota, sudah terlanjur jadi akhirnya terpaksa tidak minum obat. Atau yang ketiga terlalu sibuk. Atau ada alasan lain, terlalu banyak obat yang harus dikonsumsi dalam sekali waktu. Kemudian ada alasan lain, sudah merasa sehat, sudah merasa tidak ada gejala penyakit, jadi merasa penyakitnya sudah tertangani dengan baik, jadi biasanya menghentikan sendiri. Slide. Ini prinsipnya jika kita terkena hepatitis B akut, dikatakan self-limiting disease alias sebenarnya bisa sembuh sendiri, asalkan tadi ada terapi penunjang, tirah baring, dapat makanan atau nutrisi yang cukup, cairan yang cukup, kemudian dilakukan monitor secara berkala. Slide. Ini tujuan hepatitis B jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek menekan replikasi virus, kemudian juga menormalkan fungsi hati yang kita bisa lihat dari hasil lab. Jangka panjang adalah mencegah terjadinya sirosis maupun kanker. Ini adalah tujuan kenapa kita bersusah-susah. Kenapa sih obat hepatitis B harus diobati? Inilah jangka pendek dan jangka panjangnya. Slide. Ini mungkin secara teknis prinsipnya HBV DNA itu perlu diperiksa sebelum memulai mendapatkan obat. Kemudian selama minggu ke-12 atau 3 bulan awal dan minggu ke-24 atau ketika 6 bulan awal. Setelah itu biasanya nanti dicek tiap 6 bulan. Nanti ada istilahnya suatu guideline tersendiri kapan kita boleh menghentikan obat, nanti ada. Jika didapatkan 3 kali berturut-turut selang waktu pemeriksaan 6 bulan kita berani untuk menghentikan. Termasuk nanti diperiksa juga apakah sudah terbentuk bagaimana, apakah ada perubahan HbA1c dan lain-lain. Juga secara berkala tetap dicek SGOT, SGBT. Slide. Terapi hepatitis B kronis secara umum tadi perlu evaluasi berkala. Berbagai terapi obat kini sudah tersedia dan secara signifikan bisa memperlambat terjadinya kerusakan liver. Ada 2 macam obat, yang satu berbentuk oral atau diminum dan yang satu berbentuk suntikan. Yang berbentuk oral atau diminum di Indonesia sediaannya ada adalah telbifudin, lamivudin, entecavir, tenofovir, dan adifovir. Sedangkan yang berbentuk injeksi adalah yang interferon maupun yang sudah pegylated interferon. Slide. Subkutan ya maksudnya. Ini yang sangat penting adalah pencegahan. Pencegahan tetap menempati poin yang sangat penting daripada pengobatan. Ada 2, imunisasi aktif dan pasif. Kemudian
Yang selanjutnya adalah screening untuk kegiatan donor darah. Kemudian lakukan sterilisasi yang optimal alat-alat medis. Kemudian perilaku seksual yang aman, tidak memakai jarum suntik yang bergantian, mencegah kontak pada luka yang kecil. Istilahnya juga jangan sampai kita bergantian alat-alat pribadi, misalnya alat cukur, sikat gigi, sisir, dan lain-lain. Itu adalah peralatan pribadi yang seandainya kita pinjam dari orang lain berpotensi untuk menularkan. Kemudian yang paling penting screening ibu hamil pada awal kehamilan dan trimester 3, nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian screening populasi resiko tinggi, misalnya pada orang-orang homoseksual, PSK, pasien yang keluarga pasien dengan hepatitis B kronis, jadi keluarganya yang kita screening. Kemudian kontak seksual dengan pasien yang terinfeksi virus hepatitis B atau pasangan yang kita screening. Slide. Imunisasi, tadi ya ada aktif, ada pasif. Yang pasif berupa imunoglobulin, proteksi cepat, yang aktif diberikan 3 kali. Ini nanti jadi pada apa aja yang diberikan pada bayi baru lahir, pada bayi, anak, dan remaja yang belum imunisasi, individu dengan perilaku resiko tinggi, tenaga medis, pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisa maupun transfusi darah, dan populasi dari daerah endemis dan individu yang bepergian ke daerah tersebut, dan yang terakhir adalah calon donor hati. Slide. Jadi ini adalah slide terakhir kita. Sebagai ringkasan, hepatitis B masih menjadi masalah kesehatan yang global dengan morbiditas dan mortalitas tinggi, termasuk juga di negara kita. Penularan hepatitis B di Indonesia sebagian besar adalah terjadi secara vertikal, yaitu dari ibu ke anak. Prinsip pengobatan adalah yang sakit kita obati dengan obat-obat antivirus hepatitis B tadi pada hepatitis B kronis, kemudian yang sehat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi tertular, dan juga dilindungi dengan vaksinasi atau tadi suatu imunisasi dengan suntikan vaksinasi tadi. Kemudian yang poin terakhir, penemuan kasus secara dini dan tata laksana yang tepat dapat menurunkan penularan serta morbiditas dan mortalitas akibat hepatitis B sesuai dengan tema kita Find the Missing Million. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materinya pada Dr. Ulfa Khalili. Sebelum beranjak ke materi selanjutnya, kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir sesi. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat terlebih dahulu ditulis di menu chat atau bisa menanyakan secara langsung pada akhir sesi dengan terlebih dahulu menekan menu raise hand. Baiklah, beranjak ke sesi kedua, sebuah materi tentang overview hepatitis C di Indonesia yang akan dibawakan oleh Dr. Budi Widodo, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal enterohepatologi, Finasim. Kepada Dr. Budi Widodo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita akan sharing tentang hepatitis C. Pada materi pertama tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Dr. Ulfa mengenai hepatitis B. Jadi kita mulai materi dengan hepatitis C, slide. Tadi sudah dijelaskan bahwa hati, apakah itu hati? Hati merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh kita. Dia letaknya berada di bawah paru-paru dan di perut bagian atas. Sehingga, slide, kita berupaya untuk menjaga agar hati kita tetap terjaga dengan baik agar bisa melakukan fungsi hati tersebut. Terus
apa sih sebenarnya fungsi hati yang ada atau yang dilakukan oleh hati kita untuk menjaga agar kita dapat hidup secara normal, yaitu hati fungsinya memproses dan menyimpan vitamin, gula, lemak, nutrisi dari makanan yang kita makan, yang diserap lewat usus, lalu akan masuk ke pembuluh darah menuju hati, dia diproses, diolah, dan disimpan, dan sebagian akan disebarkan ke tubuh sebagai energi. Lalu dia membuat substansi yang dibutuhkan agar tubuh kita menjadi sehat dan seimbang. Hati juga berfungsi untuk menghancurkan produk-produk berbahaya dan sisa metabolit sehingga tubuh kita tidak mengalami kerusakan atau kelainan akibat zat-zat yang beracun tadi. Terus mengeluarkan kotoran melalui empedu juga dan memegang peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Tadi Dr. Ulfa sudah menjelaskan bahwa kalau kita terkena virus hepatitis B, masuk ke dalam sirosis atau kanker hati, maka daya tahan tubuh kita akan turun. Kenapa turun? Karena fungsi hati tadi yang sudah tidak bisa lagi membentuk pertahanan tubuh kita. Slide. Lalu, apa yang terjadi bila hati kita rusak? Jelas kalau kita hati rusak, maka fungsi-fungsi yang tadi sebagai pertahanan tubuh gagal, tubuh kita menjadi sakit. Sebagai penyimpan energi, karbohidrat, atau mineral lemak gagal, maka kita akan mengalami kekurangan energi, mengalami kekurangan protein, atau kita akan menjadi bengkak karena tertimbunnya cairan yang harusnya dia dalam pembuluh darah. Lalu dia fungsinya menyaring atau metabolisme racun-racun. Kalau dia gagal, akibatnya tubuh kita akan keracunan. Makanya kita sebut sebagai encephalopati hepatik, di mana dia akan mengalami penurunan kesadaran hingga meninggal. Jadi upaya kita adalah mencegah agar hati kita tidak menjadi rusak. Slide. Kenapa hati kita bisa menjadi rusak atau hati kita mengalami kelainan akibat suatu keradangan? Jadi ada faktor. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ulfa pada pendahuluan, hati bisa rusak karena infeksi virus, baik virus hepatitis ataupun virus lainnya. Pada orang-orang yang peminum alkohol, maka bisa alkohol yang dalam jangka waktu banyak dan lama, dia akan menimbulkan kelainan alkohol. Adanya kegemukan sehingga menjadi perlemakan pada hati, akibatnya juga hati menjadi rusak. Atau kanker hati terkait dengan infeksi virus atau penyebab lainnya, sehingga masalah ini yang menimbulkan kelainan pada hati. Untuk siang ini, slide kita lebih fokus kepada hepatitis C. Jadi, apa aja yang membuat kita harus lebih waspada dengan hepatitis C agar hati kita menjadi lebih sehat. Jadi tadi alkohol mengganggu fungsi hati, obat-obatan kalau tidak diminum dengan sesuai anjuran dari dokter, maka kita diharapkan tidak membeli. Terus narkoba dan rokok itu bisa menimbulkan kelainan atau memperberat derajat kerusakan hati. Slide. Sebelum kita mulai membahas tentang hepatitis C, maka kita harus tahu apa yang muncul kalau hati kita bermasalah. Pada umumnya, hati dalam stadium awal kalau mengalami kerusakan atau mengalami suatu keradangan, tidak dengan mudah muncul tanda-tandanya. Kadang pasien hanya mengeluhkan dia lemas, perasaan tidak enak, dan mudah lelah. Begitu dia sudah masuk lanjut, baru muncul kuning atau muncul bengkak-bengkak atau muncul kelainan-kelainan lain seperti perdarahan atau gangguan kesadaran. Maka yang perlu kita cek adalah di laboratorium kita mengecek SGBT, SGOT, bilirubin, albumin, dan protonbin. Ini semua adalah menggambarkan bagaimana fungsi hati itu, apakah dia hatinya sehat atau hatinya mulai ada gangguan. Slide. Tadi juga Dr. Ulfa menerangkan bagaimana
yang disebut dengan hepatitis, apapun penyebabnya, apapun masalahnya, kalau dia menyerang hati, maka hati akan mengalami suatu keradangan. Itu yang kita sebut sebagai hepatitis atau inflamasi pada sel-sel hati. Memang penyebab terbanyak di Indonesia tadi adalah penyebab infeksi virus, baik virus hepatitis A, B atau C, D atau E. Itu yang menimbulkan kelainan. Dan yang lainnya adalah alkohol atau kegemukan atau obat-obatan. Slide. Ini adalah perjalanan penyakit hati. Seperti dikatakan tadi, hepatitis B, Dr. Ulfa akan menjadi seseorang tertular hepatitis B, menjadi sirosis kronik, sirosis, terus menjadi kanker hati sampai awal sampai kanker hati lanjut. Untuk hepatitis C juga sama. Bila seorang terkena infeksi virus hepatitis C, dalam perjalanannya akan menjadi hepatitis C kronis. Habis dari kronis, dia masuk ke dalam sirosis maka akan masuk ke dalam kanker hati akut, kanker hati awal maupun kanker hati yang sudah lanjut. Sehingga upaya kita adalah pada awalnya untuk memutus jaringan antara hepatitis kronis memasuk ke sirosis, kalau bisa kita obati sehingga tidak masuk ke dalam sirosis. Kalau sudah sirosis ya diharapkan dia tidak menjadi kanker hati. Dengan harapan adalah kualitas hidup si pasien akan menjadi lebih baik. Slide. Ini adalah prevalensi hepatitis di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dr. Ulfa untuk hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Untuk hepatitis C sendiri di Jawa lebih tinggi daripada di luar Jawa. Data yang kita punyai adalah dari Riskesdas sekitar 1,5% ada di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan 0,7% di tempat lain. Slide. Hepatitis C sendiri sama dengan hepatitis B. Kalau tadi hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B, kalau C ada infeksi virus hepatitis C, di mana dia termasuk golongan virus RNA, sedangkan kalau B DNA. Gejala bisa tidak ada gejala ringan, 50% bisa sembuh tanpa terapi dalam 6 bulan setelah terinfeksi. Jadi apabila seseorang terinfeksi, bisa jadi dia tidak mengetahui kalau dirinya terinfeksi. Jadi dia bisa sembuh secara spontan, secara sempurna. Sebagian besar menjadi kronik, bila dibiarkan atau tidak diobati dengan baik, maka dari kronik bisa masuk ke dalam sirosis atau kanker hati seperti yang sudah diterangkan sejak awal tadi. Slide. Ini adalah epidemiologi global penyakit hepatitis C. Kalau kita lihat dari warna, Indonesia termasuk warna yang muda, sekitar 0 sampai di bawah 0,6. Jadi sebenarnya di Indonesia tidak banyak. Tidak banyak bisa berarti dua, bahwa satu memang infeksinya tidak banyak, atau kedua pendeteksinya kurang masif dilakukan. Artinya diperlukan kesadaran dari semua lini untuk mengetahui apakah saya terinfeksi hepatitis C atau tidak. Dengan harapan, maka kita bisa memberikan pengobatan. Slide. Ini adalah perjalanan hepatitis C, di mana pada hepatitis C bisa 2% menjadi kanker hati, 17% menjadi sirosis, 66% moderate liver disease. Terus berikutnya, slide, bagaimana virus hepatitis C menyebar? Sama dengan virus hepatitis B, virus hepatitis C juga menyebar dengan cara yang sama, ada jalur vertikal ataupun jalur horizontal. Sehingga kita perlu tahu bagaimana sih cara menghindari atau agar kita tidak masuk ke dalam orang yang mudah terkena hepatitis C, yaitu memakai jarum suntik bersama. Kalau di rumah sakit, jelas jarum suntiknya steril, sekali pakai buang. Tetapi ini sering terjadi pada seseorang yang bersama-sama memakai narkoba suntik, sehingga jarum suntik itu dipakai bersama. Akibatnya, bila satu orang terkena infeksi virus hepatitis C, maka orang yang ikut suntik itu maka tertular. Persalinan dari ibu kepada anak. 6% bayi yang lahir dari ibu terinfeksi akan mendapatkan hepatitis C. Jadi dianjurkan tidak hanya sebelum hamil, pada saat sebelum menikah sebaiknya dilakukan screening.
tidak hanya hepatitis C, tetapi hepatitis B juga sekalian, dan HIV, agar kita melindungi keturunan kita dari infeksi-infeksi yang kronis tadi. Paparan dalam pelayanan kesehatan, ini cukup banyak terjadi. Hubungan seksual dalam hal ini adalah seksual bebas, atau tadi hubungan seksual dengan pasangan yang sah, tetapi pasangan kita tidak diketahui riwayatnya apakah ada infeksi virus hepatitis C apa tidak. Sehingga walaupun dia melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah, dia akan tertular dari pasangannya. Tato tindik dengan alat-alat yang tidak steril. Berbagi seperti pisau cukur, sikat gigi, alat potong kuku, dan juga seseorang yang perlu mendapatkan produk darah, baik dia transfusi darah ataupun trombosit ataupun plasma, yang kadang kita lupa untuk melakukan screening ulang. Dan juga pasien yang mendapatkan transplantasi organ. Slide. Gejalanya tadi dikatakan bahwa gejalanya sering tidak dirasakan oleh pasien. Jadi pasien tanpa gejala baru muncul gejala bila dia sudah terinfeksi dalam 2-12 minggu. Bisa berupa mata kuning, tidak langsung makan, ada perasaan mual atau muntah, nyeri perut, demam, kencingnya seperti teh, buang air besar kadang pucat, atau ada nyeri dan mudah capek. Gejala-gejala ini muncul pada saat pasien sudah memasuki minggu ke-2 sampai dengan ke-12. Bahkan dikatakan sampai 6 bulan sejak terinfeksi. Slide. Lalu bagaimana caranya? Cara yang terbaik saat ini untuk mengetahui apakah kita terinfeksi hepatitis virus C adalah dengan memeriksakan laboratorium. Apa aja yang kita periksakan? Pemeriksaan yang tadi SGOT, SCPT, albumin, prothrombin time, bilirubin adalah menggambarkan bagaimana kondisi hati kita. Dia tidak bisa menentukan penyebabnya adalah apa. Tetapi kalau untuk virus hepatitis C yang kita periksa adalah anti-HCV, itu menggambarkan tubuh kita punya antibodi enggak. Kalau kita punya antibodi berarti kita sudah terinfeksi. Lalu setelah terinfeksi, langkah berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan HCV RNA sama genotipe dari HCV. Kepentingannya apa? HCV RNA sama genotipe untuk memulai terapi dan untuk monitoring terapi. Diharapkan apa? Kalau virusnya terdeteksi, maka setelah pengobatan harusnya dia menjadi tidak terdeteksi. Slide. Siapa saja orang yang harus dilakukan tes? Mengetahui siapa saja yang harus dilakukan tes, maka kita harus tahu bagaimana penularannya, jalur vertikal maupun jalur horizontal. Seperti tadi sudah dikatakan. 1, jadi kita melihat ibu hamil, perlu tes nggak? Perlu. Pemakaian jarum suntik bersama, perlu tes nggak? Perlu. Tenaga medis tadi dikatakan perlu dilakukan tes. Kenapa? Karena memiliki risiko tertusuk dari jarum yang dipakai atau suntikan yang dipakai pada pasien-pasien hepatitis C. Maka kita perlu. Pasien HIV kenapa perlu? Atau hepatitis B kenapa perlu? Karena jalur penularan juga sama, baik HIV maupun hepatitis B. Adanya pada saat kita screening lab tadi fungsi hati, oh kok SGOT SPT saya tinggi terus ya, berarti bilirubin saya kok agak naik ya. Maka kita beranggapan bahwa hatinya sedang ada masalah. Maka kita cari masalahnya, cek hepatitis B, cek hepatitis C, USG, oh ternyata ketemu hepatitisnya positif. Pasien hemodialisis jelas dia perlu karena dia berkontak dengan produk darah. Pasien yang mendapatkan donor darah dan plasma darah atau terpapar dari darah orang yang hepatitis C, dan pasien yang dilahirkan dari ibu yang menderita hepatitis C. Jadi siapa saja yang perlu dilakukan tes adalah kita harus tahu apa aja sih risiko untuk tertular hepatitis C. Slide. Berikutnya, apakah dapat disembuhkan? Dalam perkembangannya selalu pengobatan medis selalu berkembang setiap saat. Tujuannya 1, agar mampu mengobati infeksinya. Yang kedua, pengobatan itu mampu memberikan rasa nyaman dari si pasien. Pengobatan itu memberikan angka kesembuhan yang paling baik. Dan pengobatan itu tidak mahal. Artinya tidak memberatkan dari
finansial pasien. Dulu pengobatan hepatitis C kita memberikan interferon. Interferon diberikan berdasarkan dari genotipe dari si pasien, genotipe virus hepatitis C dari si pasien. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran, maka sekarang sudah ada obat yang dapat diminum setiap hari dan pengobatan tidak lama. Jadi pengobatan bisa dikatakan dia bisa disembuhkan dalam jangka waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan kita perlu cek lagi berapa kadar virusnya, apakah sudah baik atau tidak. Ada bermacam-macam jenis obat golongan direct antivirus sesuai dengan kondisi penyakit dasar si pasien, apakah pasien ada gangguan fungsi ginjal atau yang lainnya, sehingga kita memberikan obat dengan harapan obat yang kita berikan mampu menyembuhkan hepatitis C tapi tidak menimbulkan efek samping. Slide. Bagaimana pengobatannya? Tadi dikatakan obat ada 2 macam, tapi sekarang kita obatnya ada obat yang diminum, tetapi obat ini tidak serta-merta kita, hepatitis C kita obatin langsung sih, tidak. Tapi kita harus konsultasi kepada ahlinya. Tujuannya apa? Pengobatan ini kalau kita mengobati tidak teratur, seperti dikatakan Dr. Ulfa tadi, pasiennya minumnya sembarangan, minum udah enak stop, belum waktunya, maka risiko terjadi resistensi besar. Dengan resistensi yang besar, maka risiko apabila pasien minum obat menjadi tidak berefek, dengan akhirnya adalah virusnya masih tetap tinggi dan akan masuk ke dalam sirosis. Terus Anda akan diberi pilihan kombinasi obat yang diminum bagaimana, dengan harapan obat tadi memiliki tidak hanya compliance dari pasien yang baik, tapi adherent juga baik, sehingga outcome-nya adalah pasien yang diobati itu akan menjadi sembuh. Slide. Apakah virus hepatitis C dapat dicegah? Pencegahan berbeda dengan virus hepatitis B yang dikatakan Dr. Ulfa tadi, bahwa sudah ada vaksinnya hepatitis B, tetapi untuk hepatitis C tidak ada vaksin sampai sekarang. Jadi tidak ada vaksin, tetapi sisi baiknya adalah pengobatan yang diberikan pada pasien hepatitis C memberikan outcome atau hasil yang bagus dibanding hepatitis C. Dikatakan 95% sampai 98% pasien mengalami kesembuhan, dan setelah dideteksi berulang tidak didapatkan peningkatan atau tidak dapatkan lagi hasil HCV-RNA. Artinya pasien itu bisa sembuh sempurna. Jadi pencegahan yang utama dari hepatitis C adalah memotong jalur penularan tadi, penularan horizontal maupun penularan vertikal, seperti hindari berbagai jarum suntik, tidak menggunakan barang pribadi orang lain, tidak tato, dan melakukan screening bagi pasangan yang akan menikah atau pasangan yang akan hamil atau akan melahirkan. Tujuannya satu, agar kita akan menghadirkan keturunan yang sehat dan tidak ada hepatitis C-nya. Slide. Ya, para sejawat sekalian atau yang mengikuti acara webinar ini, jadi sebenarnya upaya yang kita jelaskan, yang saya jelaskan dari tadi adalah untuk bagaimana cara mengeliminasi pasien dengan hepatitis C. Artinya kita tidak perlu takut kita terinfeksi hepatitis C dengan cara kita membuka diri kalau kita terinfeksi, kalau pasangan kita terinfeksi, atau kalau kita memiliki hasil laboratorium fungsi hati yang terganggu, maka kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan setelah kita mencegah tadi, seperti pasangan yang tidak bergantung diri pasangan atau yang tato dan berbagi alat-alat pribadi, itu kita cegah, lalu kita temukan. Setelah kita mengetahui, maka kita perlu kerjasama untuk melakukan terapi selama 12 minggu, dan obatnya akan diminum secara rutin. Dengan demikian, virusnya akan membaik, maka seseorang yang terkena hepatitis C tidak akan jatuh ke dalam sirosis. Dengan dia tidak akan jatuh ke dalam sirosis, maka kualitas hidup si orang tersebut akan menjadi lebih baik. Slide. Ya, dengan demikian sharing hari ini kita tutup dengan harapan tahun 2030 hepatitis C di Indonesia
tidak ada lagi karena pengobatannya sudah ada dan perlu kerjasama di lintas sektoral, tidak hanya dokter, tetapi kebijakan pemerintah dan juga peran utama masyarakat yang sangat diperlukan. Artinya semua baik dokternya ada, pemerintahan yang sudah mendukung, tapi dari sisi masyarakat yang tidak mau bekerja sama, maka resiko target kita 2030 tidak akan tercapai. Dengan demikian, slide, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budi Widodo, SPPD KKIH Finasim, yang telah menyampaikan tentang overview hepatitis C di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti acara tanya jawab, tentunya ada pembicara kita yang ketiga. Beliau akan menyampaikan tentang, menurut saya, sebuah materi yang menarik sekali, hepatitis dalam kehamilan. Kami persilakan Dr. Husin Tamrin, SPPD KKIH Finasim, untuk menyampaikan materinya dalam 30 menit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa sharing pada event World Hepatitis Day. Kebetulan saya ditugasi untuk menyampaikan topik hepatitis B pada kehamilan, khususnya hepatitis virus hepatitis B ya. Baik. Slide Mas, ya.
Seperti kita ketahui bahwa hepatitis, namanya hepatitis itu adalah radang dari hati. Radang dari sel hati itu penyebabnya bisa infeksi, bisa juga non-infeksi. Yang infeksi salah satunya disebabkan oleh virus, dan virus itu tergantung jenis dari virusnya. Ada A, ada B, ada C, ada E, bahkan ada F. Nah, kebetulan topik hari ini hepatitisnya itu disebabkan oleh virus hepatitis B. Di pembicara sebelumnya, Dr. Ulfa sudah menyampaikan mulai apa itu hepatitis B, ya, tujuan pengobatannya itu. Ya, saya hanya mengulang bahwa kenapa topik ini dipilih, karena pada kehamilan yang paling sering terjadi infeksi adalah penyebabnya selain hepatitis A adalah hepatitis B. Kalau hepatitis A self-limiting atau bisa sembuh sendiri. Meskipun kalau tidak diobati dengan baik akan terjadi kegawatan menjadi hepatitis fulminan atau hepatitis yang berat dan bisa terjadi gagal hati. Namun kalau dengan tata laksana yang baik, insya Allah tidak akan berlanjut menjadi penyakit hati yang kronis. Sementara hepatitis B, penyakit ini selain self-limiting, tapi sebagian besar dalam perjalanannya ini akan menyebabkan transmisi dari ibu kepada janin. Sehingga dikhawatirkan janin ini yang terkontaminasi atau terinfeksi dari ibunya. Tadi dikatakan oleh Dr. Ulfa, kalau orang dewasa yang tertular 90-95% sembuh sempurna, sisanya 5-10% jadi kronis. Sebaliknya pada bayi, 90% itu akan menjadi kronis. Sementara kronis ini akan berlanjut, yang dalam perjalanan hidupnya akan berakhir menjadi sirosis dan kanker hati, yang tentunya hasil akhirnya akan terjadi kematian. Nah, bagaimana dengan penegakan diagnosisnya? Seperti kita ketahui bahwa masa inkubasi itu yang dimaksud adalah dari mulainya terpapar virus ini hingga munculnya gejala klinis itu diperkirakan 6 minggu sampai 6 bulan. Slide berikutnya, Mas. Nah, gejalanya dari mulai yang bergejala hingga tidak bergejala. Kalau pas muncul gejala akut, itu ada beberapa tahapan yang gejalanya tidak bisa dibedakan dengan infeksi virus yang lain. Yaitu gejala umumnya adalah demam, mual, muntah, kelemahan badan, kemudian nyeri kepala, bahkan badan sakit semua. Yang tidak dimiliki oleh infeksi virus yang lain adalah mata kuning atau kencing berwarna kecoklatan seperti teh pekat gitu. Sementara gejala yang lainnya hampir mirip. Kemudian untuk kepastian diagnosisnya adalah didapatkan dari pemeriksaan laboratorium atau dari pemeriksaan darah, yaitu didapatkan tingginya angka istilahnya adalah liver test fungsi hati atau liver function test, ya, di mana bisa dinilai dari, kalau kita melihat dari pemeriksaan laboratorium itu dari SGOT ataupun SGBT, dan umumnya diperiksakan kadar tingkat bilirubin serum yang menunjukkan derajat kuningnya. Kekuningan yang ada di mata maupun di kencingnya itu bisa dilihat dari kadar bilirubin. Sementara penanda virus itu menunjukkan penyebab dari virus itu sendiri. A, B, C, D, E, bahkan F. Selanjutnya. Nah, beberapa hal yang dapat menyebabkan penularan virus ini bisa horizontal, bisa vertikal. Konteks yang pada topik siang hari ini adalah secara vertikal, di mana terjadi dari ibu yang mengidap virus hepatitis B kepada bayi yang dilahirkan, yaitu seringnya pada saat proses persalinan atau segera setelah persalinan, atau bisa dalam kurung waktu antara 1 sampai 2 tahun dari masa kehidupan dari bayinya. Karena kontak yang intens antara seorang ibu dan bayinya, di mana ada proses
memberikan tidur bersama, menyusui, ya, dan lain sebagainya. Itu akan meningkatkan resiko penularan dari ibu ke bayinya. Kalau secara horizontal terjadi akibat transmisi yang disebabkan oleh penggunaan alat suntik yang tercemar secara bersama-sama. Dindik telinga yang menggunakan alat yang tidak steril, yang sudah terkontaminasi atau tercemar dengan penderita hepatitis B. Kemudian menggunakan alat atau perangkat yang bisa tercemar oleh darah dari penderita hepatitis B. Contohnya sikat gigi, alat cukur, dan lain sebagainya. Dan hubungan suami istri atau hubungan seksual dari penderita itu bisa menyebabkan terjadinya transmisi secara horizontal. Slide. Perlu diketahui bahwa kadar tingkat banyak dan tidaknya virus itu dikategorikan dalam 3. Konsentrasi tinggi itu berada dalam darah dan serum. Juga terdapat pada cairan luka. Kalau konsentrasi sedang bisa ditemukan pada cairan sperma, cairan vagina. Kadar yang rendah, konsentrasi yang rendah itu bisa ditemukan pada air seni, feses, air mata, dan air susu. Ya. Nah, pada saat ibu hamil, tidak istilahnya kehamilannya tidak menyebabkan atau tidak mempengaruhi janinnya. Ya. Sementara kehamilannya sendiri bisa memperberat penyakitnya pada kasus hepatitis tertentu, contohnya hepatitis E. Sementara hepatitis B tidak demikian. Ya, artinya hepatitis tidak mempengaruhi janinnya, sebaliknya janin tidak mempengaruhi hepatitis B-nya. Selanjutnya. Nah, apabila seorang ibu yang sudah terinfeksi virus hepatitis B, dikatakan di beberapa literatur itu jika terinfeksinya itu pada fase akhir atau trimester akhir itu, kemungkinan penularannya akan sangat tinggi, yaitu bisa terjadi kurang lebihnya mencapai 90%. Sementara ibu yang sejak awal sudah pada awal kehamilannya itu terinfeksi dengan virus hepatitis B, resiko penularannya lebih rendah. Slide. Pencegahannya, tentunya untuk preventifnya yaitu seyogyanya setiap orang, tidak hanya ibu hamil, sebaiknya diberikan imunisasi atau vaksinasi untuk pencegahan tertularnya dengan virus hepatitis B. Tentunya ini bisa diberikan pada individu yang belum pernah terkena infeksi virus hepatitis tersebut. Cara pemberiannya dengan melalui suntikan dengan 3 kali atau dengan 3 penyuntikan, di mana diberikan interval waktunya antara suntikan pertama ke kedua adalah 1 bulan, sementara suntikan yang ketiga 6 bulan dari suntikan yang pertama. Hitungan bulan itu bisa dalam hitungan minggu. Yang pertama, kemudian yang kedua 4 minggu, kemudian berikutnya adalah 2 minggu dari yang kedua atau 24 minggu dari yang pertama. Berikutnya. Siapa yang harus menjalani pemeriksaan? Semua wanita hamil saat ANC pertama kali harus dicek, idealnya harus dicek status HBsAg-nya. Di mana jika HBsAg-nya itu positif, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah terinfeksi dengan virus hepatitis B. Batasan waktunya untuk dikatakan kronik atau akut itu adalah 6 bulan. HBsAg yang menetap lebih dari 6 bulan tadi yang dari Dr. Ulfa, pembicara pertama tadi sudah menyampaikan bahwa jika HBsAg sejak
terkena pertama kali dan tidak menghilang dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan, dinyatakan penderitanya adalah pengidap hepatitis B kronik. Sementara kronik ini khususnya untuk hepatitis B ada beberapa fase. Tidak otomatis bahwa orang hepatitis B langsung diterapi, tergantung fasenya. Untuk itu, begitu terdiagnosa, sebaiknya penderita berkonsultasi ke dokter ahli penyakit dalam. Kalau memang di rumah sakit tersebut itu ada seorang konsultan gastrohepatologi, silakan. Jika tidak memungkinkan, bisa ke dokter ahli penyakit dalam. Nanti dokter akan menentukan status dari kronisitas tersebut aktif atau tidak aktif. Di mana saat ditentukan atau terbukti bahwa penderita itu pengidap hepatitis virus B aktif, tentunya akan ditata laksana sebagaimana sesuai dengan yang panduan penata laksanaan virus hepatitis B yang aktif. Kalau tidak aktif, bagaimana dijaga supaya tidak aktif? Bagaimana dengan pola hidup yang sehat? Kemudian, siapa lagi yang harus menjalani pemeriksaan? Selain wanita hamil saat ANC pertama adalah setiap wanita yang akan melahirkan, yang kebetulan tidak melakukan pemeriksaan pada kunjungan ANC-nya. Yang ketiga adalah bukan yang ketiga ya, tapi perlu diketahui bahwa 90% ini wanita yang hamil ini kedeteknya saat pemeriksaan ANC. Nah, semua yang rentang kontak dari virus hepatitis B ini, termasuk keluarga maupun yang pernah kontak itu, seyogyanya juga dilakukan pemeriksaan atau screening. Screening itu untuk penderita yang sehat, ya, yang belum bergejala pun sebaiknya kalau pernah ada riwayat kontak dengan penderita hepatitis B, sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan pentahbisan untuk menentukan adanya penderita ini sudah pernah tertular hepatitis B atau tidak. Kemudian tahapan berikutnya adalah pemberian vaksinasi bagi penderita yang status HBsAg-nya negatif, namun belum memiliki antibodi. Slide berikutnya, Mas. Yang harus dilakukan ibu hamil yang sudah terinfeksi hepatitis B, selain pola hidup sehat, tidak stres, tidur yang cukup, olahraga, cukup aktivitas yang sehat. Ditambah lagi adalah tidak mengkonsumsi alkohol, ya, karena alkohol akan memperberat penyakit dari livernya. Kemudian menghindari obat-obat yang dapat memperburuk kerusakan hati. Ada beberapa obat yang tergolong memang bisa memicu timbulnya kerusakan hati. Di antaranya yang paling sering, yang paling gampang kita dapatkan di pasar itu, salah satunya itu acetaminophen. Itu gampang, belinya juga murah, cuma dipakai kalangan bebas karena terkandung dalam obat-obat demam maupun obat-obat penurun flu. Ya. Yang ketiga, jika ibu hamil yang sudah terpapar dengan hepatitis B, sebaiknya tidak mendonorkan darah bagian tubuh atau jaringan dan tidak menggunakan alat pribadi yang dapat terpapar darah digunakan dengan orang lain. Kemudian yang penting lagi adalah menginformasikan kondisinya kepada dokter anak, dokter kebidanan, maupun bidan bahwa mereka adalah penderita atau karir hepatitis B. Supaya apa? Supaya dapat dipastikan bahwa programnya untuk nantinya persiapan kelahiran, baik kelahirannya, persalinannya itu bisa direncanakan dengan baik. Dan yang terpenting adalah memastikan bahwa
nanti penanganan bayinya saat persalinan itu bisa ditata laksana dengan baik, yaitu akan dipersiapkan dengan pemberian imunisasi pasif maupun imunisasi aktif untuk mencegah transmisi dari ibu ke bayinya. Kemudian bagi penderita yang sudah memang pengidap hepatitis B kronis sebelum hamil pun sebaiknya kontrol rutin ke dokter, di mana dokter nanti akan menentukan kapan saatnya memulai terapi dan tujuan terapinya. Ada tujuan itu bahwa ini kebetulan misalnya penderita ini kondisinya hepatitis kronik, namun masih baik, namun viral load-nya tinggi atau kadar konsentrasi virus di dalam darahnya tinggi, maka diperlukan terapi untuk menekan angka transmisi dari ibu kepada janinnya atau kepada bayinya saat proses persalinan. Ataukah penderita ini ternyata sudah berstatus kronik aktif, di mana pengobatannya ini harusnya berlanjut seumur hidup. Ya, pemantauannya pun seumur hidup. Gitu. Karena tidak hanya untuk mencegah transmisi aja, tapi untuk pencegahan terhadap berjalannya kronisitas atau memburuknya dari perjalanan penyakitnya yang diderita saat ini dengan status yang kronik aktif. Kemudian mendiskusikan resiko penularan dengan pasangan mereka, termasuk bagaimana seandainya nantinya akan melakukan kontrasepsi atau menjalani kontrasepsi, pilihannya adalah dengan, mohon maaf, kondom, atau seandainya harus dengan implan, pilihlah implan yang dalam intrauterin atau dalam kandungan. Kemudian mendiskusikan pentingnya konseling dengan pemeriksaan serta pemilihan persalinan. Memang disarankan dengan kadar virus yang tinggi di dalam darah, dianjurkan untuk persalinannya dengan seksio sesaria atau dengan operasi. Ini gunanya untuk menekan angka transmisi penularannya lewat persalinan normal karena resikonya lebih besar. Namun sekse ini tidak serta-merta menghilangkan resiko, tetap masih ada resiko transmisi. Sehingga apapun bentuknya, yang terbaik adalah tetap mengkondisikan bayinya untuk dipastikan mendapatkan tata laksananya saat pasca persalinan. Slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, Mas. Nah, pastikan bahwa bayi yang baru lahir dari ibu yang menderita hepatitis kronik itu mendapatkan imunisasi pasif, yaitu dengan hepatitis B imunoglobulin, HBIG. Pada saat 12 jam pasca persalinan sudah harus mendapatkan imunisasi, kemudian dilanjutkan dengan vaksin atau imunisasi aktif dengan vaksin hepatitis B sesuai dengan urutan tadi. Hari pertama, kemudian ditindaklanjuti yang kedua adalah hari 1 bulan dari yang pertama, kemudian 6 berikutnya, yang ketiga adalah 6 bulan dari yang pertama. Dipastikan sekali lagi dalam 12 jam setelah persalinan sebaiknya sudah mendapatkan baik imunisasi pasif maupun imunisasi aktif. Berikutnya. Bagaimanakah? Apakah seorang ibu yang pengidap hepatitis B kronik menyusui? Tentunya akan mengurangi transmisi, akan aman, ibu juga terhindar dari rasa was-was jika bayinya ya dipastikan sudah mendapatkan imunisasi tersebut, imunisasi pasif maupun aktif, maka bayinya akan aman untuk mendapatkan air susu dari ibunya. Selanjutnya, ya. Baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, mohon maaf. Mudah-mudahan membawa manfaat
buat kita semua. Mungkin barangkali ada pertanyaan nanti bisa disambung. Ya, terima kasih atas materinya, Dr. Husin Tamrin, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi FINASIM. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, mari kita saksikan video ini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut lagi ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu peserta kalau ada pertanyaan bisa disampaikan secara chat atau bisa secara langsung dengan menekan tombol raise hand. Mungkin sambil menunggu, ini sudah ada beberapa daftar pertanyaan juga dari para peserta. Mungkin pertama pertanyaan untuk Dr. Ulfa mungkin ya. Dokter, ini ada yang bertanya, sebenarnya apa efek samping jangka panjang dari penggunaan antivirus, terutama untuk hepatitis B?
Oke, sementara itu dulu dokter. Terima kasih. Kecuali nanti sekretaris pabrik itu untuk B6 mungkin kita sudah Silakan Dr. Rodi untuk mengulang pertanyaannya tadi. Oke, ngapunten dokter. Jadi ini ada yang bertanya, apa saja efek samping jangka panjang pada penggunaan antivirus, terutama untuk hepatitis B? Saya ulangi. Oke. Pertanyaan pertama, apakah efek samping jangka panjang antivirus hepatitis B? Iya. Atau mungkin juga bisa pertanyaan untuk Dr. Budi Widodo, efek samping untuk terapi antivirus pada hepatitis C. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa terapi hepatitis B kronis berbasis pada 2 sediaan obat, yaitu yang satu adalah obat-obat minum atau obat-obat oral, yang antivirus yang untuk sediaan obat oral, sama yang satunya adalah antivirus yang berbentuk injeksi, yaitu preparat yang berisikan interferon. Dulu interferon yang biasa, kemudian yang sekarang adalah yang pegylated atau kita kenal PEG interferon. Tadi kalau pertanyaannya adalah efek samping jangka panjang, jadi kita kembali ke arah farmakologi. Jadi istilahnya suatu obat itu bekerja dengan titik tangkap tertentu, di mana obat-obat ini semua, andaikan kita tadi ini berbicaranya obat-obat oral untuk antivirus hepatitis, yang bekerja adalah untuk istilahnya mensupresi atau menekan jumlah virus, sehingga virus diharapkan akhirnya menjadi tidak terdeteksi lagi. Jadi akhirnya disitulah titik potong tangkapnya. Kemudian tadi kalau efek samping memang tiap obat beda-beda. Misalnya uji petik obat-obat dalam hal ini 2 yang direkomendasikan misalnya adalah tenofovir dan yang kedua adalah entecavir. Obat ini cukup efektif dalam menekan jumlah virus, tetapi nanti yang entecavir yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Kalau tenofovir yang harus berhati-hati adalah efek samping ke ginjal. Itu yang mungkin bisa kita catat. Kalau lamivudin itu cukup aman, tetapi kelemahannya adalah kurang efektif untuk menekan virus karena istilahnya angka resistensi atau resistensi terhadap obat ini cukup tinggi. Kemudian kalau berbicara tentang obat yang berbentuk injeksi interferon itu jauh lebih harus berhati-hati. Jadi kita dalam hal ini seleksi pasien juga harus berhati-hati karena di situ nanti kita seleksi apakah pasien ini layak mendapatkan interferon apa tidak. Jadi nanti kita ada yang namanya kontraindikasi, relatif ataupun absolut. Misalnya yang absolut yang nggak boleh adalah ada riwayat istilahnya gangguan psikiatri. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah kehamilan, itu absolut tidak boleh mendapatkan obat interferon. Kemudian gangguan mood dan lain-lain atau ada anemi tapi yang berat itu juga tidak boleh, tetapi kalau anemi tetapi relatif tidak terlalu berat kita masih berani tapi evaluasi ketat. Jadi nanti interferon juga kita perhitung sebelum diberikan juga diperhitungkan matang-matang bagaimana kira-kira responnya, apakah bagus artinya kans untuk sembuh dengan interferon cukup tinggi ataukah kira-kira hitungannya cukup rendah. Jadi akhirnya setelah dari hitung-hitungan itu mungkin dipertimbangkan kita berani ngasih ini karena dari kita namanya guideline baseline-nya kok masih bagus. Jadi itu yang mungkin jadi pertimbangan. Jadi pasti seorang dokter akan memperhitungkan resiko-resiko kemudian juga kondisi pasien. Misalnya tadi bagaimana kondisi ginjalnya, bagaimana ada hamil atau tidak sebelum memutuskan pemberian obat-obat tersebut. Mungkin itu.
Ya, berlanjut untuk hepatitis C yang sekarang pengobatan sudah berubah, yang sebelumnya pakai interferon sekarang pakai DAA. Pada prinsipnya pengobatan ini akan lebih menjanjikan hasil yang baik dengan efek samping yang minimal, tetapi kita harus melihat golongan-golongan atau jenis obat tertentu memang ada yang tidak diperbolehkan pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Artinya kita memerlukan penyesuaian dosis. Untuk lebih jelasnya, memang seperti saya katakan tadi bahwa kalau kita setelah terinfeksi hepatitis C, kita menentukan HCPR maupun genotipenya. Setelah Anda mendapatkan hasil, segera berobat ke dokter yang dituju atau dokter spesialis agar Anda mendapatkan pengobatan yang optimal untuk kasus seperti ini. Jadi saya sarankan obat-obatan sebelum Anda berobat kepada dokter, setelah dikasih obat, Anda harus menjelaskan bahwa saya memiliki penyakit sebelumnya A, B, C, atau D, sehingga dokter yang memberikan itu akan memberikan sesuai dengan jenis yang ada atau dengan kombinasi yang ada saat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Ulfa dan Dr. Budi Widodo. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan dari chat yang sudah masuk. Ini pertanyaan, ada 2 pertanyaan pertama untuk Dr. Budi Widodo. Yang pertama dari Muhammad Faiz, ingin menanyakan bahwa berdasarkan materi Dr. Budi Widodo, diperlukan pemeriksaan genotype untuk menunjang pengobatan pada pasien hepatitis C. Akan tetapi, berdasarkan webinar sebelumnya yang disampaikan oleh Dr. Umi Maimunah, bahwasanya pemeriksaan genotype pada pasien sudah tidak perlu dilakukan pada era direct acting antiviral, karena regimen ini bisa digunakan pada semua genotype dan mencapai keberhasilan terapi di atas 95%. Pertanyaannya, apakah masih perlu dilakukan pemeriksaan genotype tersebut di Rumah Sakit Dr. Sutomo? Dan menimbang juga biaya untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Terima kasih, Dokter. Dan genotype pada awalnya adalah untuk mengetahui dia genotype berapa, dan pada beberapa obat memang lebih superior untuk genotype 1 atau genotype 2 atau genotype 3. Tetapi pada materi yang sebelumnya, karena di Indonesia genotype-nya sebagian besar cocok dengan obat yang di A tadi, untuk kita bicara 2 hal, untuk bicara secara keilmuan, maka genotype tetap harus kita periksakan. Tetapi kalau kita bicara mengenai bicara klinisi dan bicara tentang cost benefit, maka kalau kita di Surabaya di Indonesia itu genotype-nya sama, diketahui genotype tertentu dan obat yang diberikan itu sesuai dengan genotype yang ada di Indonesia, maka kita bisa meminimalisir pengeluaran tambahan untuk genotype-nya. Jadi tergantung kita mau seperti apa. Tapi tetap kalau kita sebagai keilmuan, maka genotype itu tetap diperiksakan. Ya, terima kasih Dokter. Ini mungkin pertanyaan lagi untuk Dr. Budi Widodo dari Andis Putri. Selamat siang Dokter, mohon izin bertanya, untuk pasien yang sudah mengalami HCC, konsumsi seperti apa Dok yang bisa disarankan dan yang tidak disarankan untuk pasien? Kalau kita berbeda hepatitis C dengan hepatitis B, kalau pasien sudah mengalami HCC di mana angka kematiannya cukup besar tergantung dari staging HCC menurut Barcelona, kriteria Barcelona, maka pengobatan hepatitis C jelas kita sesuaikan dengan kondisi keadaan umum si pasien tersebut. Tidak serta-merta kita pasien HCC karena hepatitis C, kita langsung terapi berapa, dengan 1 bulan, 3 bulan, tapi yang jelas kode sirosis dia akan lebih panjang dibanding dengan pasien yang non-sirosis. Kenapa? Harapan kita pengobatan yang dilakukan untuk pasien-pasien HCC adalah bukan untuk menyembuhkan HCC-nya, tetapi kita harapkan hepatitis C-nya dapat terkendali sehingga survival-nya akan menjadi lebih panjang, lebih baik. Baik, Dokter. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Dr. Ulfa, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya pernah membaca di sebuah buku bahwa adanya risiko penularan melalui kontak langsung seperti cairan tubuh
termasuk saliva. Lalu apakah berciuman tidak akan meningkatkan risiko penularan hepatitis B? Kemudian mungkin lanjut untuk pertanyaan kedua atau? Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, saya sudah 2 kali HBsAg negatif, lalu HBV DNA tidak terdeteksi. Anti HBs reaktif, apakah bisa dikatakan sembuh, Dok? Terima kasih. Oke. Ya, saya jawab pertanyaan pertama ya tadi mengenai masalah perciuman. Tadi betul. Jadi memang media utama penularan virus hepatitis B adalah produk-produk cairan tubuh. Salah satunya yang selalu menjadi kontroversial adalah masalah perciuman. Jadi ada salah satu istilahnya makalah yang bilang kalau sekedar perciuman biasa itu adalah tidak, istilahnya tidak ada produk cairan tubuh yang keluar atau istilahnya terlibat saat itu. Tetapi mungkin nggak apa-apa ya saya pakai bahasa yang edukasi ya, mungkin kalau yang namanya deep kiss atau French kiss atau dan sebagainya itu mungkin yang berbeda. Kalau sudah melibatkan istilahnya cairan tubuh manusia itu yang tetap ada potensi penularan. Jadi tadi mungkin jadi kita mungkin bisa menerjemahkan sendiri. Jadi kalau sekedar berciuman hanya mungkin terima kasih Prof. Tapi kalau yang itu tadi yang pada prinsipnya sebenarnya kan. Kemudian pertanyaan kedua tadi dikatakan sudah setelah dalam pengobatan HBsAg-nya menjadi negatif, HBV DNA tidak terdeteksi, kemudian anti HBs-nya sudah muncul, gitu ya Dokter Adi? Tadi pertanyaannya apakah berarti saya sudah sembuh? Oke, Dokter. Mestinya kasus ini bisa direkam bagaimana mulai terapinya. Kalau melihat semestinya sebelum terapi HBsAg-nya pasti positif. Kemudian dalam perjalanannya HBV DNA tidak terdeteksi sama sekali dan terakhir muncul anti HBs. Jadi bisa dikatakan sudah sembuh untuk kasus ini seperti yang ditanyakan tadi. Oke, baik, terima kasih Dokter. Selanjutnya ini mungkin ada pertanyaan lagi untuk Dokter Ulfa lagi sepertinya. Saya ingin bertanya untuk edukasi terhadap pasangan dari pengidap HBsAg positif, apakah pasangan harus diperiksakan juga HBsAg-nya dan kapan pasangan bisa berhubungan badan seperti biasa? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus karena ada di realitas sehari-hari. Jadi seperti tadi sudah disebut, pasangan adalah orang yang wajib dilakukan screening. Jadi kita bisa tahu artinya kondisi pasangan kita apakah sudah ketularan ataukah tidak. Screening pertama adalah HBsAg dan anti HBs-nya. Kalau HBsAg-nya negatif dan anti HBs-nya negatif artinya belum tertular tetapi juga belum punya antibodi, ini yang wajib dilakukan vaksinasi. Tapi kalau pasangannya ternyata HBsAg-nya juga menjadi positif artinya mulai tertular. Nah, begitu HBsAg positif nanti baru diperiksa yang lebih mendalam kira-kira yang termasuk akut atau kronis yang perlu diobati atau belum perlu diobati. Jawaban dalam wajib dilakukan screening dengan berdasarkan asas diobati yang sakit tapi yang masih sehat di sekelilingnya dilindungi dengan vaksinasi. Akan manusia. Terima kasih Dokter. Ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Husin Tamrin. Mohon izin bertanya, jika terdapat pasien hepatitis B dengan kehamilan, apabila di rumah sakit tersebut didapatkan obat tenofovir dan telbifudin, yang lebih baik yang mana Dok untuk digunakan pada pasien tersebut? Terima kasih. Berdasarkan panduan tenofovir dengan telbifudin itu sama-sama first line. Cuman kalau ada tenofovir diutamakan. Telbifudin sebagai alternatif dari tenofovir. Dengan catatan asal tidak ada kontraindikasi pemberian tenofovir. Kalau sama-sama sehatnya harus dilihat dari fungsi ginjalnya. Ya, sekali lagi kalau tidak ada kontraindikasi dua-duanya, tenofovir lebih diutamakan dibanding telbifudin. Tapi dua-duanya ini masuk kategori B,
artinya lebih utama. Sementara obat-obatan nukleosida analog yang lain masuk kategori C. Demikian. Terima kasih banyak Dr. Tamrin. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Dr. Tamrin. Ibu hamil dengan hepatitis B, apabila HBV DNA-nya sedikit, apakah tetap harus minum antiviral? Baik. Okay. Seyogyanya saat ada pemeriksaan HBV DNA mahal, tapi idealnya diperiksakan HBV DNA. Itu kondisi ideal. Tapi pada saat kita tidak memeriksa HBV DNA, kita lihat SGOT, SGPT-nya. Kalau ada peningkatan, barulah tindak lanjutnya HBV DNA. Karena syarat untuk mengobati adalah dilihat kadar HBV DNA dari virus hepatitis B-nya. Nah, di mana kalau sesuai panduan 2x10⁻⁶ baru dimulai terapi. Oke. Kalau di bawah itu mungkin hanya perlu evaluasi. Oke. Terima kasih, Dokter. Ya, ada tanda-tanda penyakitnya memang dari awal sudah terjadi kronisitas dengan tools yang lain. Misalnya ada FibroScan. FibroScan itu alat untuk melihat derajat elastografi dari livernya. Atau dari pemeriksaan yang lain, misalnya USG-nya sudah menunjukkan sirosis, itu mungkin sudah juga perlu pertimbangan untuk dimulai terapi. Dan tujuan terapinya itu juga ditentukan dari kondisi-kondisi semacam ini. Tapi kalau terkait pertanyaannya tadi HBV DNA, ya memang perlu diperiksa dengan kadar 2x10⁻⁶ cut-off-nya. Ya. Demikian, Dr. Ade. Oke. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Dr. Budi Widodo. Ketika seseorang terkena hepatitis C dengan komplikasi kanker hati, lalu dilakukan kemoterapi, bagaimana efeknya? Banyak yang sembuh atau tidak ya, Dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau kita ada hepatitis berbeda dengan hepatitis B dan hepatitis C, kalau hepatitis B kita disebut preemptive therapy, di mana kita memberikan obat untuk virus hepatitis B 2 minggu sebelum dan dilanjutkan hingga kemonya selesai. Sementara untuk hepatitis C, karena hepatitis C ini dikatakan angka kesembuhan sekitar 95%, maka kita sebenarnya tidak perlu khawatir. Artinya kita mengobati hepatitis C-nya dulu kalau kemonya itu tidak perlu tindakan segera. Jadi atasi dulu hepatitis C-nya, setelah itu baru kita melakukan kemoterapi. Untuk dengan kanker hati, biasanya kita melihat kanker hatinya apakah akan dilakukan reseksi, akan dilakukan TAC atau kemoterapi dan disumbat, atau kita akan ya semacam terapi paliatif. Kalau terapi paliatif kita bisa memberikan sejak awal, tetapi kalau kita akan melakukan terapi, sebaiknya kita tetap memeriksakan hasil RNA, lalu kita terapi sambil menunggu jadwal untuk dilakukan reseksi atau dilakukan TAC tadi. Oke, baik, terima kasih, Dokter. Ada pertanyaan lagi untuk Dr. Budi Widodo. Terkait hepatitis C, apabila terkena hepatitis C hingga sirosis, lalu ingin dilakukan transplantasi, selanjutnya apakah bisa stop terapi antivirus gitu? Pada prinsipnya kalau kita sudah memberikan pengobatan hepatitis C dan selama transplantasi, setelah transplantasi berhasil, karena pada saat transplantasi kita harus meminum obat imunosupresan dalam jangka panjang, maka kita perlu pemeriksaan HCV RNA, kita terapi sampai dengan 3 bulan, setelah itu kita evaluasi, dan apabila tidak ditemukan HCV RNA lagi, maka pengobatan bisa kita hentikan. Jadi berbeda sama hepatitis C, karena hepatitis C dia harus umur hidup, tapi kalau hepatitis B harus umur hidup, kalau hepatitis C dengan pengobatan yang baru dia bisa lebih ada waktunya. Oke, terima kasih, Dokter. Ini ada pertanyaan lagi. Pada ibu menyusui dengan hepatitis B atau hepatitis C, apakah tetap diperbolehkan untuk menyusui? Terima kasih. Mungkin untuk Dr. Tamrin. Baik, terkait penderita hepatitis B, setelah bayi kurang dari 12 jam sudah mendapatkan imunisasi,
pasif, yaitu dengan hepatitis B imunoglobulin dan dilanjutkan dengan imunisasi aktif dengan vaksinasi, maka bayinya aman untuk disusui. Nah, ini menjawab pertanyaan yang sebelumnya, mungkin yang tadi ditujukan ke Dr. Ulfa. Jadi, konsentrasi virus hepatitis B itu bisa dikategorikan ketiga kategori. Konsentrasi tinggi itu ada di darah dan serum dengan cairan luka. Yang konsentrasi sedang itu ada di salah satunya air dari baginya, juga saliva, tadi di air liur. Konsentrasinya rendah itu didapatkan di salah satunya. Meskipun rendah, tetap punya potensi untuk transmisi atau penularan dari ibu ke bayi. Maka akan dirasa aman jika bayinya dilakukan imunisasi. Demikian. Mungkin saya tambah sedikit. Setuju dengan tadi jawaban Dr. Tamrin. Kemudian mungkin ini pertanyaan yang krusial. Kadang-kadang yang HPV positif takut atau gamang atau galau untuk menyusui bayinya. Tadi selain alasan yang sudah disebutkan Dr. Tamrin itu, yang kedua adalah sebenarnya ada salah satu kasus yang dilaporkan dideteksi virus pada air itu, tetapi adalah fragmented atau pecah, jadi bukan bentuk virus yang utuh. Jadi juga kalau fragmented atau pecahan virus juga tidak bakal bisa menjadi penyebab ketularan transmisi dari ibu ke anak lewat air susu. Jadi secara overall WHO juga menyebutkan, memutuskan bahwa ibu yang HPSAG cukup aman untuk menyusui pada bayinya. Terima kasih. Terus? Silakan dokter lagi, masih ada pertanyaan? Oke dokter, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan dokter. Mungkin terkait dengan terapi ini ada yang menanyakan, apakah metode pengobatan plasma darah bisa diterapkan pada pengobatan hepatitis? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Ulfa, silakan. Ya, kalau untuk hepatitis C plasma darah, maka kita biasanya maksudnya plasma darah apakah plasma kovalensen sama seperti pada pasien corona apa tidak. Yang jelas kalau misalnya untuk pasien hepatitis C, pengobatan utama pilihannya adalah dengan pemberian tadi dia, sehingga plasma darah dengan risiko yang lainnya sangat besar. Kita tidak untuk hepatitis C tidak ada, sampai saat ini belum ada tempatnya. Karena dengan pengobatan DA tadi angka kesembuhan sekitar 95-99%. Nah, itu suatu hal yang baik untuk pengobatan suatu penyakit. Saya mungkin bisa menambah sedikit untuk hepatitis B. Tadi pertanyaan apakah ada tempat pengobatan plasma konvalesen? Sampai sekarang tidak ada. Kemudian perlu mungkin kita ketahui tetap bagaimana patofisiologi suatu penyakit. Tetap berbeda. Jadi terutama kalau hepatitis B yang bikin spesifik adalah begitu virus menginfeksi seseorang, maka partikel DNA-nya yang akan disusupi oleh DNA dari virus. Makanya membentuk semacam template yang namanya CCC DNA. Ini yang sampai sekarang masih sulit, belum ada satupun obat yang bisa memusnahkan CCC DNA. Tapi tetap tujuan utama bagaimana suatu virus bisa terjadi istilahnya infeksi yang kronis, sampai sirosis, bahkan sampai menimbulkan hepatoma, itu adalah faktor paling utama adalah tergantung dari jumlah virus atau dengan kata lain viral load HBV DNA yang tinggi. Jadi target utama adalah memotong di situ. Kita turunkan sesegera mungkin jumlah virusnya. Jadi sampai kapan? Sampai tidak terdeteksi. Jadi dengan tidak terdeteksi nanti proses-proses inflamasi diharapkan tidak terjadi lagi. Jadi juga diharapkan tidak terjadi komplikasi kronis akibat HBV DNA di tubuh kita. Jadi sampai sekarang, mengulang tadi, sampai sekarang masih belum ada istilahnya terapi plasma konvalesen pada hepatitis B maupun hepatitis B. Terima kasih. Oke, kita mau.
Terima kasih banyak dokter. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir. Sebelum menutup acara, kami sampaikan terima kasih kepada para pembicara, Dr. Ulfa Khalili, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi Finasim, Dr. Budi Widodo, dan Dr. Husin Tamrin, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi Finasim. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah antusias mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang beliau-beliau sampaikan dapat kita terima dengan baik dan semoga bermanfaat. Mari kita tutup acara hari ini dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.